kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, yuk kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih spasi 20.000. Berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Moncong udah berapa? Udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan. Ya bisa kaya raya mendadak. Bisa kaya raya ngedadak. Cuman kan justru persoalannya saya dipikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun, kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5, bisa 10. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mau dari kurun saya biarin dia miskin, tapi kurun ke anak saya. Nah, ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia, gitu. Bukan anak saya, tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah, saya memiskin, enggak jadi masalah. Seadanya, cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000, jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu, dari pihak mana? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah, kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada yang bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang, maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Iya, orang-orang mereka lah itu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah itu kadang kekalahannya di situ, jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan? Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran itu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan. Ya tinggal nilai aja gitu, yang bikin owner itu siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat, satu, bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan, perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan dia adalah ngelawan ini nih. Kedua, bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan, bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombang yang nggak besar, ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar, tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih, para netizen nih, pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah, ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam, media ya, netizen dan media. Netizen media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa. Saya
saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya begini, karena kita ini hati-hati penting, cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang berjuang, ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang. Tapi kan sebetulnya apa yang menjadi kepedulian Kang Khalid di awal, ketika di awal mungkin waktu ombudsman itu ya disampaikan, kan kemudian ternyata terbukti ya. Saya sekarang terbukti ternyata benar ada SHGB-nya dan ternyata memang ada yang melanggar, minimal sudah 50 yang dicabut. Artinya kan itu ada fakta bahwa ada pelanggaran ya. Ya artinya yang disampaikan mestinya bukan hoax ya, karena sudah langsung dibuktikan oleh tindakan oleh menteri. Apakah itu membuat Kang Khalid merasa lebih lega ya? Artinya memang nggak salah apa yang disampaikan, disuarakan sejak awal. Belum lega. Kalau saya belum lega. Cuman tetap saya acungi jempol, tapi belum lega karena gini. Oke lah, itu pelanggaran ininya. Nah biasanya ya tinggal ombudsman ini dia mempunyai rekomendasi apa terkait masalah keterlibatan PIK 2 proyek PIK 2 yang di PSN kan ini, gitu kan? Karena ini juga keterkaitan dengan para pemangku kebijakan, gitu kan? Nah terus kemudian ombudsman dia, kalau lembaga ombudsman itu kan dia mungkin nggak bisa nangkap, tapi dia bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah tinggal rekomendasi ombudsman seperti apa? Kalau rekomendasi ombudsman ini maladministrasi terkait proyek PIK 2 ya. Administrasi kurang kan? Iya, administrasi. Ya berarti kan kalau ngomong gini, ada gula pasti ada semut. Ada gula pasti ada semut. Itu kan kata istilah tuh kan. Ada gula ada semut. Ada maladministrasi berarti ada korupsi dong. Ya udah tinggal bongkar aja itu. Yakin tuh bukan miliaran, triliunan. Kita aja orang nelayan udah bisa ngebaca itu kok. Hari ini beritanya KPK kan sedang mulai masuk karena sudah ada yang melaporkan ya. Iya. Tokoh melaporkan ke KPK. Kang Khalid berarti selama 2 minggu atau 3 minggu ini Kang Khalid nggak ke laut, nggak? Iya, nggak ke laut. Paling kemarin saya ke laut, cuman pas mau ke laut gelombangnya besar, kata saya udahlah. Terus kedua, ya kebetulan teman-teman udah mengajak konsolidasi gitu kan. Dan sekarang juga dari tempat ini mungkin saya mau ke Kesemen, ke alumni pondok pesantren. Dulu saya sempat belajar masak lah di pondok Rombeng gitu. Nah saya mau rencana ke sana ya, artinya untuk ini saat di ini Serang, ya? Iya, untuk saat ini saya lebih fokus bagaimana menganyam akar rumput dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sampai kita tingkat Banten, sampai ini akan terbentuklah suatu jaringan yang besar. Akan saya buktikan bahwa Banten akan melawan jika negara nggak berani melawan. Udah itu rencananya. Artinya saat ini mungkin lihat aja reaksinya seperti apa, walaupun kita hanya sebatas menjuantahkan kata-kata atau pemikiran aja, bagaimana supaya itu masuk ke pemikiran seluruh Indonesia, dari mulai tukang cangkul, guru-guru gitu kan, tukang ojek, tukang nasgor, nasi goreng, tukang warteg, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengar gitu. Dan saya juantahkan perlawanan ini kepada mereka bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik, dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya. Pak Prabowo tinggal mau memilih dulmun, dolim, kalau bahasa Pontangnya pepeteng, ya. Pepeteng, kegelapan. Kegelapan. Mau milih kegelapan.